Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel saya Muhammad Halik. Pada pagi hari ini saya akan mencoba memenuhi permintaan teman-teman yang telah berkomentar di kolom komentar pada video saya sebelumnya mengenai, "Bang, coba test drive dari baterai 100% dapat berapa kilo Bang jarak tempuhnya?" Nah, kebetulan malam tadi sisa baterai 44%, kemudian pagi tadi jam 6, kurang lebih jam 6 pagi tadi saya cas. Ini di pukul 9.16 ini, jamnya masih belum saya atur kawan-kawan. Sekalian saja nanti saya tunjukkan bagaimana cara ngatur waktu dan lain-lain yang ada di display. Jadi saya cas tadi pagi jam 6, kebetulan jam 9, kurang lebih jam 9 tadi pagi sudah penuh dari 44% ke 100%. Nah, jadi saya akan coba tes dari baterai 100% sampai kira-kira ke 25% berapa kilometer yang didapatkan dari motor Honda Cube E ini. Maka dari itu saksikanlah videonya teman-teman semua. Untuk mengulangi, mode yang terdapat pada Honda Cube E itu ada 3, yaitu Eco, Standard, dan Sport. Yang saya gunakan untuk pengetesan jarak tempuh dari 100% baterai ke 25% itu kira-kira berapa kilo yang bisa didapat. Menurut request dari teman-teman semua itu, saya gunakan mode standar. Jadi kawan-kawan, kenapa saya tidak memaksimalkan dari 100% ke 0%? Mungkin kawan-kawan sudah tahu, sebagian kawan-kawan sudah mengerti bahwa untuk menjaga keawetan baterai itu tidak dianjurkan menghabiskan dari presentasi baterai 100% ke 0%, kawan-kawan. Jadi karena itulah saya hanya habiskan baterai dari 100% itu hanya mentok di 25% saja, kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Agar teman-teman tidak terlalu lama menunggu, kawan-kawan tidak terlalu lama menunggu, maka videonya akan saya percepat. Dapat subscriber baru kawan-kawan, mbaknya. Presentasi baterai sudah di angka 84% dengan jarak yang sudah ditempuh sekitar 52,8 kilo. Tapi ini belum dikurangi dari KM awal ya guys ya. Sejauh ini enak. Honda Cube E ini untuk bawa barang enak guys. Mantap. Saya bawa cat 15 liter. Anggaplah beratnya sekitar 15 kiloan. Itu enak sekali guys. Cukup tangan satu seperti ini saja sudah oke. Oke Pak D, Mas. Terima, saya tinggal dulu. Sami-sami. Pokoknya guys, jalan naik turun gunung dengan dinamo torsi 6 kW itu libas semua.
Iya, ada hambatan. Hanya saja memang karena torsinya itu tidak konstan, apa namanya? Ya, tidak konstan. Tidak seperti BLDC yang ada pada Yadea. Saat kita stop di tanjakan tuh sedikit lambat guys tarikannya. Mungkin dia lagi ngumpulkan tenaganya di dalam dinamo itu. Kalau BLDC dia langsung. Itulah perbedaannya kira-kira. Sedangkan untuk set drop ini, ketika dia ditanjakan, kita stop and go di tanjakan, itu dia ada jeda sekitar 1 detik lebih sedikit. Sepertinya dia mengumpulkan torsinya atau tenaganya dulu. Sedangkan BLDC tidak, BLDC langsung. Nah, dapat kalian lihat, ini kan tanjakan dan turunan guys. Jadi tidak bisa disamakan dengan daerah yang cenderung datar. Nah, ini tanjakan lagi nih, lumayan curam ini guys tanjakannya. Sekitar 30-an derajat nih tanjakannya nih. Libas terus pokoknya. Nah, di depan sana itu tanjakan lagi guys. Itu malah lebih miring lagi itu. Itu kemiringannya sekitar 40-an derajat. Libas terus. Wuh. Sampai terbang. Tadi kita sempat melakukan mini jumping. Muara Teweh ini full naik turun perbukitan. Jadi jalannya naik turun terus. Jarang ada yang datar guys. Bahkan di kota sekalipun naik turun terus. Ya, kita lanjut lagi kawan-kawan. Langit sudah mulai gelap. Sepertinya kita akhiri dulu. Sampai berapa kilo nanti sampai rumah. Luar biasa guys. Tip di mode standar ini bisa sampai mentok di 72 mentok di 72 km per jam di mode standar. Sangat menyenangkan sekali mengendarai Honda Cube. Jadi jam menunjukkan pukul 12:14. Persentase baterai di 62%. KM yang ditempuh belum dikurangi dengan KM awal adalah 66,2. Saya istirahat dulu guys karena mau sembahyang zuhur dan hari juga mendung. Ya mau ya. Ya guys, setelah kita beristirahat siang tadi dan saya baru ada kesempatan, ada waktu setelah salat maghrib ini untuk melanjutkan perjalanan kita, menghabiskan baterai dari 100% persentase baterai ke 25% persentase baterai. Sementara ini kilometer sudah menunjukkan di angka 66,2, belum dikurangi pada kilometer awalnya ya guys ya. Jadi mari kita lanjutkan videonya. Jadi saya melanjutkan untuk menghabiskan sisa presentasi baterainya ini
Dari 100% ke 25% ini bersama istri saya. Jadi bedanya siang tadi saya tidak berboncengan, sedangkan malam ini saya berboncengan, yang otomatis bebannya pasti bertambah. Karena bebannya bertambah, sebetulnya tidak fair apabila pagi tadi sampai siang tadi saya berboncengan, sedangkan malam ini saya lanjutkan dengan berboncengan. Tapi tidak masalah. Ini pengujiannya mungkin nanti kita lakukan beberapa kali. Di mode eco berapa persen, berapa kilo, di mode sport berapa kilo. Jadi setiap mode nanti presentasinya akan terlihat, walaupun spesifikasinya sebetulnya tidak terlalu signifikan. Karena itu tadi daerah Kota Muara Teweh ini kawan-kawan, khususnya di daerah saya, itu memang jalannya konturnya naik turun gunung. Jadi sangat berbeda jauh hasilnya dengan daerah yang cenderung datar. Ini lumayan tinggi guys, tanjakannya tadi yang kita lewati. Lumayan tinggi. Kemiringannya sekitar 40 derajat lah. Tapi tetap apa? Tetap dilibas. Ya guys, ini adalah tanjakan gunung terakhir yang tertinggi dan terpanjang. Namanya adalah tanjakan Gunung Koyem. Nah, kawan-kawan bisa lihat berapa kilometer didapatkan saat naik tanjakan ini. Tapi setelah naik tanjakan ini akan ada pemandangan yang lumayan indah. Melihat gemerlap kerlap-kelip Kota Muara Teweh dari ketinggian. Kita stop di mana ya guys untuk bisa memvideokannya. Nah, ini dia pemandangan Kota Muara Teweh. Ini seperti berada di puncak gunung guys. Buat pisang keju kah? Ya, setelah kurang lebih dari jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang dan dilanjutkan dari habis maghrib tadi sampai kurang lebih jam 20.53, saya telah menempuh kurang lebih jarak sekitar 90,3 km dikurangi dengan 40,5, berarti didapatkan hasil yaitu 49,6an lah guys. Nah, jadi 49,6 km itu yang telah saya habiskan dari persentase baterai 100 ke 24%, itu dilakukan dengan sendiri dan berboncengan. Yang mana setelah saya jelaskan tadi bahwa kondisi yang ada di Kota Muara Teweh itu adalah jalannya kondisinya naik dan turun perbukitan. Klaim Honda yang mengatakan dari 100% sampai 0% itu dapat menempuh jarak sebesar 80 km itu mungkin saja bisa. Kalau menurut pendapat saya pribadi mungkin saja bisa dilakukan dengan mode eco dan jalannya datar. Apabila dilakukan di lain mode eco, di mode standar atau mode sport, itu saya rasa tidak mungkin. Kesimpulannya seperti itu guys.
Jadi dari persentase baterai 100% ke 24% pada malam ini itu menghasilkan jarak 49,6 sekitaran itulah guys, kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam menghitung. Karena ini langsung saya hitung nih guys. Gitu. Nah, untuk info tambahan, untuk mengatur jam pada layar display yang saya katakan tadi pagi itu bisa dilakukan dengan cara menekan tombol kursor ke kanan, pilih pengaturan, pencet ke kanan, lalu di fungsi umum. Nah, di situ tinggal pencet ke kanan. OK-nya itu kanan guys, kalau kembalinya itu kiri. Nah, misalkan kita geser ke kanan, ada tanggal 15 bulan Juli tahun 2024. Nah, ini kita rubah misalkan tahun 2025, terus jamnya kita rubah misalkan di jam 19.56. Nah, seperti itu guys. Geser ke kiri kalau sudah selesai. Sesimpel itu. Honda memang tidak pernah salah dalam menyeting suatu tampilan. Ya, walaupun itu selera masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya bagikan pada pengalaman saya hari ini. Pengetesan presentase baterai dari 100% sampai 24%, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan ide untuk membuat konten-konten termasuk konten pada hari ini. Dan saya harap partisipasi teman-teman pada kolom komentar. Tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menyimak video dari saya. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.